Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share link-link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang, jangan ya. Aku tidak memberikan izin yang demikian. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku, aku gak bisa sebutkan satu-satu nama kalian semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluargaku ya. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan bagi saudara-saudaraku, bagi kalian yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagikan dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon dipersori dua season ini, kemarin dan hari ini ya, aku tidak bisa membacakan komentar-komentar yang masuk. Aku tetap baca, cuman ketika ada waktu senggang, curi waktu aku baca, tapi tidak aku tampilkan dalam video ini kembali karena kesibukan dan faktor waktu ya. Tapi aku tetap baca kok, tetap perhatikan ya. Dan terima kasih atas atensinya yang telah meluangkan waktu, meluangkan pemikiran dengan menuliskannya di kolom-kolom komentar. Matur nuwun, terima kasih untuk kalian ya. Aku hari ini akan membayar hutang dari siapa yang request sebentar. Nah ini dari Kang Mas Amir Han. Aku juga nggak tahu nih dari mana beliaunya ya. Beliau sudah request jauh-jauh hari dan aku belum bisa menepati janjiku. Baru sekarang aku bayar hutang janjiku ya. Dan aku kemarin mengatakan setelah selesai bahasan tentang apakah Kanjeng Nabi Ismail itu nabi atau bukan, punya hak kenabian sebagai keturunan dari Bapak Abraham atau bukan ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan dengan tuntas, dan aku lupa berapa episode kemarin itu, 7 kalau nggak salah, 7 episode ya. Dan kalau aku lihat fenomenanya seperti orang sholat tarawih, fenomena dari audiens. Aku nggak tahu, mungkin karena masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing ketika mau menyambut sebentar lagi Idul Fitri, atau karena apa ya. Di seri pertama itu 1000 lebih viewernya. Begitu lama makin kesini makin ke 7 menurun, 500 saja nggak sampai. Sama seperti sholat tarawih di hari pertama itu di masjid-masjid ya, tanpa terkecuali di langgarku itu subnya penuh. Tapi mulai tadi malam subnya sudah tertinggal menjadi 1 sub setengah yang biasanya penuh ya. Ya itulah fenomenanya seperti itu. Cuman aku enggak tahu karena apa ya. Tetapi fakta fenomena seperti itu. Seharusnya kan kalau orang berkerangka berpikir ilmiah, dia akan ikuti terus sehingga dia tahu benar duduk permasalahannya seperti apa sih begitu. Tapi ya sudahlah, itu sesuatu yang telah menjadi penyakit akut dari sebuah republik yang bernama Republik YouTube, tentang bagaimana animo rakyatnya ketika mencari ilmu ya. Oke.
Yang request kemarin itu Kang Amir Hans, ini dia. Mantap Gus, saya tunggu tema zakatnya ini. Ya, dan aku mohon dipersori 1000 kali dipersori, ya. Dan si apa namanya, siapa soleha kita itu yang jagoan mencari itu si Erni juga tidak membantu karena memang aku tidak meminta atau bagaimana. Ya memang aku tidak meminta untuk dicarikan, tetapi aku sendiri terlupakan kalau aku sudah bahas 11 bulan lalu tentang zakat fitrah itu. Ya sungguh aku benar-benar terlupakan, ya. Padahal Kang Mas Amir Han sudah tanya itu apakah aku seperti sudah membahas tentang zakat gitu. Aku jawab belum, ya, karena terlupakan, karena maklum dan alhamdulillah video kajian kita itu sudah 1.500 episode, bahkan sudah 1.600 katanya kira itu, ya. Jadi tidak mungkin aku hafal satu persatu tajuknya dari sekian banyak episode kajian-kajian kita, ya. Ternyata sudah kita bahas itu 11 mongo, berarti ya berapa, 11 bulan yang lalu gitu ya tuh artinya. Ini dia, ya. Jadi ini nanti bisa ditonton juga untuk semuanya menjadi referensi kalian. Dan aku sekarang akan membahasnya lebih tajam lagi dari apa yang sudah kita kaji 11 bulan yang lalu. Sebelumnya mohon dipersori, ini jadwal kita jadi rusak karena ya kondisional, ya. Sebetulnya mau naik syuting tadi pagi, tapi karena ya maklum lah ya, ini kedap kedap suaranya nggak ada. Memang ini hanya ruang tamu, bukan ruang studio yang memang dirancang untuk syuting, ya. Dimana tetangga pada sibuk dengan kesibukannya masing-masing dan itu jadi noise. Jadi nggak bisa. Ini alhamdulillah sudah agak sepi, baru kita naik syuting, ya. Jadi kalau nanti apakah terunggah bisa 2 atau tidak, kita lihat kondisionalnya lah, ya. Karena kalau diunggah dalam waktu yang tidak cukup lama, itu kan seharusnya kan sekitar 8 jaman kemudian lah kurang lebihnya, ya. Kalau diunggah terus diunggah lagi, dia jadi kanibal, viewernya itu jadi tidak terfokus. Dan kita bisa maklum memang Republik Rakyat YouTube itu kan tidak semuanya bukis, tidak semuanya terdidik dalam keilmuan, ya. Jadi kalau diunggah dan diunggah lagi itu bisa kanibal juga akhirnya viewernya. Tapi walau bagaimanapun ya lihatlah nanti kondisinya seperti apa, karena aku akan menutup tentang kajian kita jangan kau seret Paulus dalam kesirikan. Itu tinggal seri yang ke-12 tamat. Aku akan menjelaskan kepada kalian semuanya, baik yang Islam maupun yang kafir, bagaimana memahami surat Roma 95 itu, kemana diksi iya sebagai kata ganti itu harus disandarkan, ya. Oke lah, sekarang aku mau jelaskan. Dan seperti ini, jujur ya, aku selama ini tidak tahu bahwa bahasan tentang zakat, salah satunya zakat ya, nanti banyak itu ternyata berhubungan dengan negara loh, ya. Nah, jadi tajuk kita adalah tata kelola zakat, ya. Tata kelola zakat, ya, menurut sunnah. Ya, ini tajuk kita. Tata kelola zakat menurut sunnah Rasul. Dulu Rasul kita itu gimana mengelola zakat itu, ya. Seperti aku bilang tadi, aku sebetulnya jujur saja, aku tidak tahu menahu. Aku kira bahasan tentang zakat ini ya tidak terkait dengan kekuasaan, dengan pemerintah, dengan negara, ya.
ternyata terkait ya. Aku ambil zakat karena yang di request itu zakat ya. Padahal nanti ada zakat, ada infak, ada sodako ya. Jadi aku harus mengikuti apa yang di request oleh saudara kita ini ya. Oleh Kang Mas apa ini tadi? Amir Hans ya. Oke. Makanya ya kan aku sudah bilang kemarin, kan ada yang minta kenapa Gus tidak di short ketika ngaji ya, karena dikhawatirkan, kita hanya khawatir karena sekarang kan orang banyak yang suka potong-potong video terus jadinya menjadi sesuatu yang apa ya, out of the topic dengan tujuannya tertentu sehingga menjadi fitnah dan segala macamnya. Maka guru ngaji beliaunya tidak mau di-short, hanya menjaga daripada nanti terjadi kesalahpahaman gitu. Karena ini berhubungan dengan negara. Ternyata berhubungan dengan negara, aku juga baru tahu. Gitu loh. Tinggal nanti kalian memikirkan ya, apakah zakat yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Silakan pikirkan masing-masing ya, untuk kalian memikirkannya. Aku hanya menyampaikan, dan aku pun menyampaikan apa adanya seperti itu. Dan tolong jangan disalahpahami juga ya. Karena bagi aku konsep sebuah negara ya, itu ketika dikaitkan dengan Islam sebagai agamaku ya, aku itu ada dalam perspektif yang tidak apa ya, yang tidak formalistik gitu loh, tidak formalistik. Bagiku itu, kalau aku melihat ya, kalau Anda tidak setuju silahkan. Justru itu seharusnya kita itu mewujudkan keberagaman kita dalam konsep bernegara itu sebagai perilaku. Jadi nggak usah diformalistikkan. Kan itu juga bagian, kan ada yang mengatakan itu siapa jago gulat atau jago apa itu dari negara pecahan Uni Soviet itu, siapa namanya tuh? Khabib ya, Khabib siapa tuh? Khabib Nurmagomedov. Namanya sulit sekali ya. Dia bilang orang-orang kafir itu nggak mungkin mereka mau baca Al-Quran, nggak mungkin mau baca hadis. Jadi cara dakwah kita bagaimana kita mengaktualisasikan kehidupan kita dengan perspektif Al-Quran dan hadis. Nanti mereka akan tahu, oh ternyata Islam begitu ya gitu. Dan aku sangat setuju. Makanya ketika berbicara dalam konsep negara, tolong jangan disalahpahami ya. Ya, bagi aku itu agama itu tidak harus diformalistikkan, tapi diaktualisasikan dalam kehidupan rakyatnya yang beragama itu. Ya silakan berlomba masing-masing, yang Islam yang mengaktualisasikan Islamnya, yang Kristen mengaktualisasi Kristennya, yang Hindu, Buddha dan segala macamnya apa yang ada di negara kita. Masih kalau kita masing-masing mengaktualisasikan agama kita, aku yakin negara kita ini akan subur, makmur dengan kedamaian. Karena koruptor-koruptor, maling-maling, bajingan-bajingan itu tidak ada. Aku telah mempelajari, ya tentunya tidak semua agama-agama yang ada, tapi kan tidak ada agama satupun yang menyuruh, kamu harus jadi maling, koruptor, kan nggak ada. Jadi bagi aku konsep bernegara ketika dikaitkan dengan agama itu cukup menjadi terapan. Jadi kita berlomba-lomba untuk menerapkan agama kita dalam kebaikan, gitu. Percuma kan kalau formalistiknya, karena gini, ada satu cerita. Itu namanya Pak Maksum dari Persis. Aku pernah belajar juga ke beliau, tapi belajarnya itu cuman seminggu sekali lewat kajian Ba'da Maghrib ya, di masjidku di sini, di masjid di kotaku sini ya. Ketika itu beliau cerita, semoga Allah merahmati tidur panjangnya karena sudah meninggal. Beliau pakar fikih. Cuman agak kerepotan ketika ngajar di mahasiswanya tanya, ketika babi bisa dikloning jadi kambing, apakah terus halal gitu? Beliau bilang begini, males aku bicara babi, ikan tahu masih enak katanya. Ya malum lah ya, meskipun beliau pakar fikih, tapi dalam perkembangan sains karena
bukan eranya, jadi tidak mengikuti ya. Dan namanya mahasiswa kan pertanyaannya nakal. Ketika babi di cloning bisa jadi sapi, apakah terus itu ketika babi di cloning bisa jadi kambing, apakah terus itu halal? Kan itu juga benaran yang menarik sebetulnya. Oke, ya. Cerita dari beliaunya ini, beliau kan datang dari mana aku lupa itu. Sempat transit dari luar negeri, nggak langsung ke Indonesia, transit di salah satu negara, dan negara itu secara formalistik menyebutkan negara Republik Islam bla bla bla. Coba, sudah diformalistikan begitu, negara Republik Islam bla bla bla. Gus Maksum ini, guru fikihku ini, jagoan fikih beliau ini ya. Sambil transit nunggu di hotel kan jenuh. Jadi cari papan catur sama temannya, cari papan catur. Ya maklum lah bahasa Inggris beliau kan juga terbatas. Beliau cari taksi, minta diantarkan ke big market. Karena bahasanya bisanya cuma gitu ya. Terbatas sekali bahasa Inggrisnya, big market. Karena spellingnya buruk ya, bisa jadi dengar si supir mikroletnya ya, atau si supir taksinya ya, dikirain black market. Jadi ada salah paham. Diantarlah beliau ini bersama kawannya untuk beli papan catur itu ya. Di tengah masuk ke dalam suatu komplek, lalu tanda tanya, loh ini kok isinya perempuan semua, muda-muda semua. Kalian tahu maksudnya? Ya, sebuah komplek yang isinya perempuan-perempuan muda semua, cantik-cantik semua. Gitu. Karena otak kotor si supir taksi tadi itu dikirain mau cari yang begituan. Padahal mau beli papan catur. Supaya di hotel nggak jenuh, mau catur sama temannya. Yang satu ngomong big market, kedengaran supir taksinya black market. Supir taksinya ngeres. Mungkin kebiasaan kalau ada orang tamu di hotel cari yang begituan, dibawa ke tempat begituan. Itu di sebuah negara yang sudah formalitas Republik Islam bla bla bla. Itu kan justru memalukan Islam. Ketika Islam diformalitaskan, justru tidak mencerminkan kehidupan Islam. Itu yang aku maksud. Aku lebih senang gak usahlah diformalitaskan, tapi kita harus mengaktualisasikan Islam kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ini yang perlu aku sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, karena ternyata bahasan tentang zakat itu nanti bersinggungan dengan negara. Ya, bersinggungan dengan negara. Oke. Sekarang aku mulai pelan-pelan ya. Pengelola zakat itu sampai sekarang tidak membuat masyarakat Islam kita menjadi kuat. Ya. Salahnya di mana? Kan zakat ada. Zakat itu banyak loh ya, bukan zakat. Nanti pembagiannya itu kalian carilah ya, aku nggak sampaikan. Zakat itu nanti banyak itu. Zakat mal, zakat profesi, zakat. Kalau nanti kan Idul Fitri. Ya, jadi banyak macamnya. Tapi apakah itu membuat kehidupan masyarakat Islam menjadi kuat? Nyatanya di desa-desa, di Sumatera, di Jawa yang namanya rentenir itu tetap berkembang. Tetap berkembang. Ya, rentenir itu tetap berkembang. Ya. Terus sekarang salahnya di mana? Gitu loh. Kan ini harus kita pikirkan bersama. Ya. Ketika zakat itu ada, ya, tetapi tidak memberikan kontribusi atas kekuatan ekonomi masyarakat Islam. Ya, gimana itu ceritanya? Ya, coba kalian pikirkan. Ya, kalian pikirkan coba. Gimana? Kenapa? Kan menjadi tanda tanya ya. Menjadi tanda tanya itu. Ya, kalau zakatnya ada, ya, kenapa
rentenir masih tumbuh dan berkembang, ya, tumbuh dan berkembang. Berarti kan tidak ada korelasi untuk kekuatan ekonomi umat, gitu loh, ya. Sekarang ada namanya daurah, ya ini harus jelas untuk kamu. Daurah itu negara. Daurah, ya, dalam sebuah negara itu sumber-sumber pemasukannya nanti ada lewat infak, ya. Infak. 2, sodakoh. 3, zakat, ya. Zakat, ya, infak, ya, sodakoh, zakat, tatawu, nanti ada yang mengatakan tatawu, ya. 4, tatawu, ya. Ini sumber-sumber masukan negara, ya. Perhatikan, ada infak, ada zakat, sodakoh, ada zakat, ada tatawu. Ini sumber-sumber masukan kas negara, gitulah, ya, kas negara. Oke, yang ini nanti dimasukkan, ya, sini cukup, boleh. Aduh, ini takutnya nggak cukup. Ini nanti, ya, dimasukkan dalam sebuah lembaga negara, ya, yang itu nanti bisa dinamakan sikoya. Kesini aja nih, ya, atau di sini Bapak tulis, ya, ke sana, ya. Nanti ini sini masih nampak. Sini nampak semua, ya. Gini, ya. Daurah, ya, sumbernya itu infak, ya, sorry. Pelan-pelan nggak apa-apa, ya. Nanti kalau nggak selesai kita bikin seri berikutnya, ya. Sumber-sumber keuangan daurah itu 1, ya, infak. 2, sodakoh. 3, zakat. 4, tatawu, ya. Oke, ini pahami dulu, ya. Kalian tahu Madinah, aku sudah ajarkan kepada kalian, Madinah itu bukan sembarang kota, ya, bukan sembarang kota. Madinah itu adalah sebuah daerah di mana hukum Islam bisa diaktualisasikan, ya, di mana hukum Islam bisa diaktualisasikan, ya. Dan itu pun istilah Madinah itu bukan istilah baru dalam Islam. Jauh hari bisa kita lihat di surat Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi, aku sudah siapkan tadi tapi kok bisa hilang ini, gimana? Di surat Al-Kahfi itu 2 kali disebut Madinah, ya. Ya. Padahal Al-Kahfi itu jauh sebelum Islam. Ya. Jauh sebelum Islam. Itu sudah ada istilah itu di Al-Kahfi surat 18 ayat 82, ya. Itu ada kota, ya, ada kota di situ. Yatim, Al-Kahfi buka 0, ya, Bapak supaya dibantu tolong. 1882 Bapak mau bacakan, ya. 1882, ya, di surat ini hanya untuk supaya tahu aja kalian. 1882, sorry, ya. Itu istilah Madinah itu sudah jauh ada, ya. 1882. Kemudian nanti 1819. 1819 dulu, Le. 1819.
Ini ada istilah Madinah. Sayangnya cuma diterjemahkan kota. Meleset orang memahaminya. Coba lihat. Ini yang 18, 19 ya. 18, 19. Itu kan ada kota gitu ya. Kalau kamu lihat itu kota itu kalau kita cari dari Madinah ya. Madinati ya. Jadi Ilal Madinati itu kota. Sayangnya cuma diterjemahkan kota baik di terjemahan panjangnya maupun di terjemahan berayatnya kota. Itu sebetulnya nggak bisa begitu. Jadi kerangka berpikir orang berbeda. Ini bukan sembarang kota, tepatnya itu kawasan. Kawasan di mana hukum Allah itu bisa tegak gitu loh. Makanya kajian aku masih belum bisa ya untuk mengulang kembali ke surat Al-Kahfi ini ya. Banyak orang salah paham dikirain kahfi itu gua itu gor. Ya. Aduh. Hasrat mau tapi kemampuan terbatas ya. Banyak kita yang tersesat oleh terjemahan-terjemahan. Seperti Al-Kahfi ini kita tersesat jauh loh. Kahfi itu bukan gua itu gor. Ya. Dan tidur pun itu bukan tidur. Jadi masa orang tidur 390 berapa tahun itu? 309 tahun. Mana ada, jadinya dongeng. Ya. Kota Madinah itu bukan sekedar kota. Kan gini nih. Aku mengembang sedikit ya, karena ini juga perlu. Para pemuda-pemuda itu nanti juga pemuda-pemuda itu kamu kira laki semua? Enggak. Aduh repot. Mereka itu hidup di sebuah negara di mana negara itu zalim, hukum Allah tidak tegak. Maka mereka masuk ke dalam kahfi. Yang dipahami secara salah itu dianggap gua, bukan. Ya. Sampai 300-an sekian tahun ya. Kemudian rezim sudah berubah, rezimnya bagus, menegakkan hukum Allah. Dites, kamu pergi ke kota. Kota itu Madinah. Masalahnya di sini cuma diterjemahkan kota. Pemahaman orang menjadi berubah. Gitu loh ya. Sama juga nanti di surat 1882 ya. Itu juga coba lihat yang 82. Itu juga begitu. Ya. Madinah itu bukan sembarang kota. Madinah itu kota atau kawasan di mana hukum Allah itu bisa tegak. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu. Nah, itu Madinah juga itu. Ya. Itu Madinah, ya. Kamu lihat di sana. Ya. Kamu lihat di sana, ya. Madinati wakana adalah ya itu kan fil Madinati di dalam kota ya. Itu bukan sekedar kota, itu adalah daerah di mana hukum Allah tegak. Jadi masyarakat saat itu mereka sudah hidup dalam hukum Allah, tentunya dengan syariat zaman dulu, aturan main zaman dulu ya. Jadi istilah Madinah itu bukan ada setelah ada Islam, enggak. Jauh sebelum ada Islam. Ini kan era perjanjian baru ini. Yang katanya para antropolog terjadinya di Efesus. Karena cerita ini dikenal dalam perspektif Nasrani yang menjadi Kristen dan Islam. Ini. Ya. Seperti Madinah yang kita kenal, kita kadang-kadang lupa. Naik haji ke Mekah Madinah. Dia tahu nggak? Madinah itu sebetulnya julukan, bukan nama. Namanya itu Yatsrib. Yatsrib. Dan ini pun, ini nama dari orang Yahudi loh ini. Lihat sejarahnya. Ini yang membuka darah itu Pak Yatsrib. Pak Yatsrib, ini orang Yahudi. Maka dinamai nama Yatsrib. Sama kan di Indonesia, di budaya bangsa kita sering. Ya. Di sini Mbah Batu ada pesariannya, tapi jangan kamu lata nanti dikit sirik. Ya lihat otak yang bekerja seperti apa gitu ya. Ada pesariannya, petilasannya monggo kalau main ke Batu. Itu yang buka kawasan Batu ketika era zaman Diponegoro dulu. Jadi pelarian dari Jawa Tengah ke sini pasukan Diponegoro.
salah satu bernama Mbah Batu, maka daerahku ini disebut daerah Batu. Sama dengan ini Yatsrib. Ini sebetulnya orang Yahudi dari Israel sana membuka kawasan itu, maka dinama itu Yatsrib. Ketika sulit kan, lihat kajianku memang nggak bisa sepotong-potong. Nanti kamu supaya tahu, lihat tentang apakah Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan selama ini. Di sana aku jelaskan, Mi'raj itu tidak terus naik ke atas langit, kan jadi dongeng. Mi'raj itu ya, Mi'raj itu artinya tangga untuk naik. Jadi Islam itu naik ketika di Madinah. Dia ya'lu wala yu'la, ketika hukum Allah bisa ditegakkan menjadi panduan kehidupan. Di sanalah moncer, kata bahasa Jawa itu moncer. Bercahaya, maka disebut Madinah Al-Munawwarah. Mi'rajnya itu di sana. Maka disebut kawasan itu Madinah, di mana sebuah kawasan hukum Allah bisa ditegakkan. Nah, untuk memahami ini kamu juga harus belajar apa yang telah aku jelaskan. Ada 3 yang tak terpisahkan. Al-Quran, Al-Insan, Al-Ahwan. Al-Ahwan itu teritorial. Kamu manusia, kamu nggak berquran, ya sia-sia kamu, sama dengan anjing. Tapi ada Quran, nggak ada manusianya, ya sia-sia juga. Untuk apa Quran? Ada Quran, ada manusia, tapi nggak punya teritorial. Seperti mana di Mekah? Di Mekah itu umat Islam nggak menguasai teritorial, maka berhijrah ke Yatsrib ini. Begitu menguasai teritorial, hukum Allah bisa ditegakkan. Jadi untuk berquran itu perlu penguasaan teritorial. Nggak tahu kalian pernah diisi atau ngikuti kajian seperti ini enggak ya? Aku itu ya berharap di antara kalian ada, nggak usah banyak-banyak lah, 10 saja yang benar-benar mengerti apa yang aku sampaikan ya. Itu aku sangat bahagia. Jadi kalau aku mati nanti ilmu itu sudah ke kamu dan kamu sampaikan. Jadi nggak selesai, nggak orangnya mati, ilmunya mati. Ya memang untuk begitu itu perlu kajian yang benar-benar bukis. Makanya kalau kajian kita powernya sedikit, ya karena dia sudah menyaring. Kalau yang hoinya bisa muntah ngaji di sini. Otaknya bisa jungkel, bisa pusing-pusing otaknya terus jungkel dia. Tahu jungkel nggak? Ya. Dari ini kamu harus lihat kajianku tentang Isra. Kemudian khususnya Mi'raj apa kita bayangkan. Harus lagi lihat jauh ke belakang. 3 tak terpisahkan, Al-Ahwan, Al-Insan, Al-Quran. Itu saling terkait. Ada salah satu, nggak ada yang satunya, nggak bisa jalan karena sistem itu. Ya, oke. Tapi setidaknya sekarang kamu sudah tahu, ya, Madinah itu harusnya tidak bisa diterjemahkan hanya sekedar kota, tapi tempat di kawasan bagaimana hukum Allah itu bisa tegak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kamu anggap istilah Madinah itu hanya ada setelah Islam. Tidak. Era jauh sebelum Islam itu juga sudah ada istilahan Madinah. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Kahfi, ya, surat 18, 19 dan 1882. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Le, tolong kasih air dikit, Le. Nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Jadi ya istilah Madinah itu kalian harus paham, itu namanya daulah, negara Islam ya. Kemarin kan aku kasih tahu itu ada teman kita yang dari Jakarta Selatan atau mana bilang namanya siapa itu, Satria Bagus atau apa gitu. Aku bilang, aku sarankan ya alhamdulillah dia ikut, kamu ganti nama dah gitu. Karena apa, berat nama itu. Nanti namamu Satria Bagus, ternyata kamu bajingan, kan nggak connect. Mending nama biasa-biasa saja, tapi kelakuanmu Satria Bagus, gitu loh. Begitu juga aku. Kalau bisa sih ya Islam itu diformalitaskan, tapi kalau nggak bisa, nggak masalah. Tidak perlu diformalitaskan, membentuk negara Islam bla bla bla, tapi nanti buat pelacurannya ada di dalam, kan jadi kacau. Mending nggak usah pakai begitu, tapi aktualisasinya kehidupan kita itu Islami. Itulah yang aku maksud ya. Begitu juga kan kita ini kan berbangsa bernegara, banyak agama.
Agama-agama lain juga, ayo kita ajak bareng-bareng. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan berdasarkan agama kita masing-masing. Nanti kalau itu konsepnya humanis itu ketemu, karena agama itu di humanis ketemu. Nanti yang nggak ketemunya itu di akidah. Akidah itu mau dipaksa seperti apapun nggak ketemu dia, karena berbeda ya. Jadi ada akidah ya, ada ketika kita berbicara humanisme. Karena aku sudah berkali bilang, kalau kamu ketemu orang kecelakaan jatuh di jalan, kamu tolong. Nggak perlu kamu tanya agamanya apa, nggak perlu. Tolong saja. Nanti kamu taruh agamanya apa? Islam. Oh, ini gua tolong. Nggak selesai lagi. Islamnya apa? NU apa? Muhammadiyah? Muhammadiyah. Oh, ini Muhammadiyah. Muhammadiyah garis lurus apa garis lunak? Wah, repot lagi. Sudah, nggak usah banyak tanya. Ada orang kesusahan kita bisa tolong gitu. Nggak usah tanya yang agama apalah, yang inilah, jadi repot nanti. NU mana? Garis lurus apa garis bengkok? Muhammadiyah mana? Kalau teman-teman Muhammadiyah itu kadang-kadang suka guyon sama aku itu, Muhammadiyah lantai berapa? Jadi lantai 1, lantai 2 di gedungnya di Jakarta sana beda-beda atau gimana nggak tahu, aku juga belum ke sana ya. Biasanya itu guyonan bagi mereka yang generasi mudanya ya. Ya biasalah dinamika pemikiran gitu, kita harus jangan terlalu alergi dengan begitu. Oke. Daurah ya, daurah. Daurah ini nanti membentuk lembaga yang namanya Sikoya. Ya. Untuk apa? Untuk menghandle ini. Ini lembaga Sikoya ini departemen keuangan lah. Dep apa itu? Departemen luar negeri. Departemen keuangan. KEU gitu ya. Ini departemen keuangan. Ini bahasa gue ya supaya lu itu acceptable. Ya. Departemen keuangan ya. Kementerian lah di sini, Sikoya ini ya. Nanti ini membentuk yang namanya Dewan Pelaksana atau Baitul Mal ya, Baitul Mal. Nah, ini Dewan Pelaksana gitulah ya. Ini Dewan Pelaksana. Ya, Dewan Pelaksana. Nah, nanti ya ini semua ini disebut tarkis. Tarkis itu tersentralisasi. Tarkis ya gimana ya? Di sini ini harus tarkis. Sentralisasi. Terpusat. Ya, terpusat. Jadi nggak sembarangan. Semua pemasukan infak, sodako, zakat atau itu tersentralisasi. Ya, ini ada Departemen Keuangan sebagai dewan pengawas lah ya. Pengawas ya. Jadi ini masuknya sentralisasi itu ke negara. Masuknya ke negara ya. Di Departemen Keuangan beginilah ya. Gambarnya begini. Nah, masuknya ke sini. Nanti ini yang menggodok rencana kerja kira-kira begitulah ya. Pelaksananya ini. Setelah sini dia masuk ke sini, dilaksanakan ke sini. Ke Baitul Mal. Ya. Nanti Dewan Pelaksana. Nanti Dewan Pelaksana juga punya bawahan lagi ya. Baitul Mal itu tentang harta ya. Tentang kekuasaan lah. Nanti ini seperti ada lembaga-lembaga bawahannya, tapi terserah lah, nanti amil ya, amir zakat atau apa begitu. Tapi setelah garis besarnya begini, ya. Oke. Aku ulangi, ya. Daurah itu membentuk namanya Sikoya. Itu Departemen Keuangan atau pengawas ya. Nanti pengawas membentuk Baitul Mal sebagai pelaksana.
Ya, apa yang dikelola? Ya ini, infak, sodako, zakat, dan tatawu di infak ini dikelola dalam bentuk tarkis atau tersentralisasi dia. Dalam pengawasan daurah ini lewat Sikoya dan Baitul Mal. Nanti yang mengelola ini ya Baitul Mal ini, nanti ada bawahannya amir zakat dan segala macamnya, itu terserah pelaksanaannya. Jadi infak itu masuk, sodako itu masuk, zakat itu masuk, tatawu itu juga masuk, semuanya ke negara. Jadi diolah oleh negara begini, dari rakyat diolah negara untuk rakyat, gitu ya. Kalau nyanyi itu kan kami kalau di Lampung itu masyarakat Lampung itu suka dengan dangdut. Kalau yang Jawa itu biasanya kalau budaya ya nanggap wayang gitu ya, karena lain-lain ya budayanya. Di yang Lampung itu biasanya nanggap dangdut ya. Kalau sudah tengah malam ya, kalau masih ba'da Isya, itu yang nyanyi itu keluarga yang punya rumah ya, yang punya hajat ya, bisa ponakan, bisa adik, bisa tamu segala macam. Setelah itu selesai, baru nanti biduan-biduannya yang nyanyi. Masuk tengah malam, acara yang rame itu dari Anda untuk Anda. Yang nyanyi Anda ya, diiringi pemusiknya orkes Melayu yang ditanggap untuk Anda. Jadi disebut dari Anda untuk Anda. Kalau ini dari rakyat ya, dikelola daurah untuk rakyat. Paham? Infak, sodako, zakat atau diperoleh dari rakyat, dikelola tertarkis, tersentralisasi oleh negara untuk rakyat. Coba sekarang laksanakan dengan yang kamu laksanakan sekarang ya. Coba kamu cocokkan dengan ini. Apa seperti ini? Dari rakyat ke daurah ke rakyat, apa begitu faktanya? Makanya kan aku bilang ya, hati-hati, besok aku akan jelaskan. Dan ini jauh tidak seperti yang kita laksanakan ya, enggak seperti yang kita laksanakan ya. Jadi bayar zakat gini ya, pada waktu itu kan terjadi di salah satu kota, sudah lama sih ya, beberapa tahun yang lalu, bagi zakat. Orang kaya, konglomerat bagi zakat, terus penerima zakatnya itu ya datang berduyun-duyun, terus empet-empetan, jadi timbul korban. Itu enggak benar. Enggak benar, enggak dibenarkan dalam Islam. Person to person itu enggak. Saksen, ilah saksen itu enggak dibenarkan ya. Ini ya. Saksen ilah saksen itu enggak dibenarkan. Ya. Person to person itu enggak dibenarkan. Yang dibenarkan tadi itu dari rakyat ke negara, terus untuk rakyat. Kalau apa ya? Saksen ya. Saksen ilah saksen itu atau person to person ini nggak dibenarkan dalam Islam. Dulu, ini jangan orang tahu. Kamu mau bayar zakat, kamu cari orang yang menurutmu berhak menerima zakat, ya. Terus kamu kasih, itu nggak dibenarkan dalam Islam. Karena konsepnya seperti ini. Jadi kalau ada orang kaya, terus dia open house, terus mengadakan pengumuman tanggal sekian silakan ambil kupon. Nanti di kuponnya itu ada daftar kapan kalian ambil zakat ke sini supaya tidak terjadi empet-empetan terus ada korban seperti yang pernah terjadi itu kan. Itu nggak dibenarkan dalam Islam. Islam nggak begitu. Itulah yang menjadikan salah satu tata kelola zakat ini tidak menimbulkan dampak sehingga cahaya Islam itu bisa menyinar, bisa
memasuki suasana Madinah. Jadi semua ini ya, dana ini dikelola itu untuk mewujudkan Madinah Al-Munawwarah. Tujuannya ke sini. Tujuannya ke sini. Ya. Bagaimana mau jadi Madinah Al-Munawwarah kalau rakyatnya makan aja sulit? Besok mau Idul Fitri beli baju anaknya aja nggak bisa beli. Bagaimana mau Madinah Al-Munawwarah? Manusia itu hidup dalam dunia materi, tidak bisa terlepas dari dunia materi. Materi itu berbicara duit ujung-ujungnya. Kalau kehidupan ekonominya amburadul, bisa nggak Madinah Al-Munawwarah ini terwujud? Nggak bisa. Jadi upaya ini yang section to section atau person to person ini nggak benar. Yang benar itu adalah dari rakyat diserahkan ke negara lewat Sikoya. Sikoya nanti Baitul Mal. Baitul Mal membagi kepada siapa saja yang berhak menerima. Nanti kita bicarakan. Begitu tata kelolanya. Maka sudah terjawab kalau sekarang kenapa kehidupan kita ini tidak bercahaya. Di mana tidak bisa kita mewujudkan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Bagaimana bisa orang tata kelolanya saja sudah tidak seperti sunnah Rasul. Ya. Sudah tidak seperti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu seperti ini, ya, infak, sodako, zakat, tarkis, disentralisasi, dikelola dalam pengawasan Sikoya, yang itu dilaksanakan oleh Baitul Mal. Makanya di Madinah sana kan ada Baitul Mal. Jadi semua, nanti kita bicarakan ini sudah 46 menit lebih ya, dan ini karena kita ngobrol waktu. Makanya ini kacau jadwal kita seperti tadi yang aku bilang, nanti bisa unggah lagi enggak, kalau waktunya selalu berdekatan, kanibal dia. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Nanti dibagikan. Yang bagikan siapa? Baitul Mal, berdasarkan perintah Al-Qur'an, siapa saja yang berhak menerima. Jadi ada pos. Tapi yang paling penting begini ya. Yang paling penting begini ya. Tolong hadisnya dicari ya. Hadisnya dicari kan siapa itu? Rini atau siapa lah, terserah kalian, tolong carikan hadisnya, aku nggak sempet lagi ya. Itu zakat itu harus dibagi habis. Memahami kata habis ini ya kacau juga ya. Memahami kata habis pada hadis itu juga kacau ya. Dikirain sebelum habis ya, memahami ini aja kacau. Pemahaman yang ada di publik, masyarakat ke masjid, ke langgar, ke surau, ke musola, setor yang beras itu ya 2,5 kilogram, dan sekarang sepertinya dibulatkan menjadi 3 kilogram. Beras yang tertumbuk itu malam itu harus dibagi habis kepada penerimanya. Jadi dihabiskan. Supaya besok ketika sholat Id itu sudah tersalurkan, terdistribusikan. Pemahamannya kan begitu. Makanya habis sholat Id ya kelaparan lagi. Karena memahami habis seperti itu. Dikirain si miskin ini hanya makan ketika sholat Id, ketika Idul Fitri, sehingga hanya Idul Fitri yang dikasih. Itu salah satu bagaimana kesalahan kita dalam tata kelola zakat. Karena memahami habisnya seperti itu. Habis dibagikan kepada masyarakat miskin malam itu juga. Wes, entek kau habis, wes tenang wes. Enggak begitu. Kamu kira si miskin tuh hanya Idul Fitri itu aja makan, besok kagak makan. Besok kan masalah lagi itu. Terus kemana solusinya? Kalau di tata kelola menurut Kanjeng Nabi, solusinya Baitul Mal akan turun tangan. Sehingga kata habis itu bukan maksudnya dibagikan, tapi ini didistribusikan ke pos-pos negara.
itu artinya didistribusikan ke pos negara. Yang di surat apa itu nanti ada penjelasan ya. Distribusikan nanti kan ada macam-macam, ada 8 atau 9 itu. Kalau ini kan jatuhnya ke anak yatim, fakir miskin, dan salah memahami anak-anak jalanan tuh salah ya. Tapi besok lah aku jelaskan ya. Dan Undang-Undang Dasar 45 kan mengambil dari kerangka berpikirnya Baitul Mal, konsep yang diajarkan oleh Sunnah Rasul itu, yang orang-orang terlantar dan anak jalanan dikuasai ditanggung oleh negara atau berapa, itu kan ada itu di Undang-Undang Dasar itu. Coba kamu baca itu pasal berapa. Itu semangatnya dari sini. Tapi salah. Karena pemahaman kita anak-anak jalanan, anak-anak terlantar di jalan-jalan yang nggak karuan itu. Ini sebagai trigger aja supaya kamu tertarik untuk mengikuti kajian selanjutnya. Dalam proses pendakwaan Islam dulu itu terjadi peperangan sampai 80 kali perang atau berapa itu. Yang namanya perang pasti menghasilkan ya efek sosial. Efek sosial kita ambil contoh kematian. Ketika bapaknya mati, anak-anak ini siapa yang nanti menanggung? Janda-janda ini siapa yang menanggung? Maka dengan konsep tata kelola zakat yang dibangun oleh Kanjeng Nabi, itu ditanggung oleh negara. Posnya lewat Baitul Mal ini. Gitu loh. Termasuk anak-anak itu ditanggung oleh negara. Jadi orang berangkat perang itu nggak takut. Gue mati, anak keluarga gue ada yang tanggung. Kalau sekarang, lu berangkat perang, lu mati, anak lu jadi janda. Anak lu jadi keleleran, sekolahnya nggak jelas, istri lu jadi janda, siapa yang ngurus? Kalau dulu konsepnya enggak, karena dia sudah diatur dalam tata, diambil dari sini. Jadi habis itu maksudnya nanti ada berapa pos ya? Dibagikan ke pos-posnya gitu loh. Bukan dibagikan habis ke fakir miskin, besok fakir miskinnya dikirain apa nggak makan lagi ya. Jadi sini saja dulu, sudah hampir 1 jam ya. Semoga bisa dipahami dulu. Besok kita lanjutkan ya. Sekarang coba mulai kamu renungkan, kamu pikirkan bagaimana zakat yang kita lakukan sekarang ini. Padahal Kanjeng Nabi sudah begitu indah memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Tapi seperti ini enggak? Ya, oke. Sampai di sini dulu, insya Allah besok akan kita lanjutkan, dan mohon dipersori ya, jadwal kita menjadi kacau balau karena ya kondisional ya. Kan biasanya kita pagi itu sudah bisa syuting langsung unggah, terus nanti malamnya unggah, jadi waktunya tidak terlalu dekat ya, supaya tidak terjadi kanibalisme viewer ya. Tetapi ya apapun adanya kita tetap ya berusaha belajar ya, berdakwah ya, karena yang dijanjikan untuk kita itu sesuatu yang sangat menarik. Apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maksudnya dakwah, maka engkau seperti mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Itu tidak ternilai itu, apa-apa yang disinari matahari. Ya. Cuman kan orang biasanya berpikir kekinian. Kamu kini dikasih 300 triliun, pilih mana sama yang itu? Apa-apa di sinar matahari. Tapi nanti 300 triliun itu tidak akan menyelamatkanmu. Ya. Tapi apa-apa yang disinari matahari itu akan menyelamatkan kamu. Maka aku sampaikan penjelasan ini supaya kamu semua itu tetap bergairah dalam dakwah. Kita mencari ridhonya Gusti Allah Agung yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, sampai di sini dulu ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima ya. Salam Isra, Islam rasional dari aku ya, dan pesan aku tadi yang sudah aku kasih tahu tolong dilihat ya. Walaupun sudah pernah melihat, supaya referensinya lengkap. Sebentar, yang mana tadi? Ya, tolong dilihat
Jadi nanti kesininya tinggal enak. Tapi ini masih dasar ya, tidak seperti ini. Ini masuk ke sistem ini, ya. Ini masuk ke sistem, ya. Tentang apa tadi lo? Zakat atau apa? Sebentar, ini aku carikan ya. Apa? Bukan bukan itu tuh. Nah ini ya. Ini kamu lihat tonton ulang sudah tuh apa? Ini sini apa judulnya itu? Zakat fitrah. Perhatikan tempus delictinya. Ya. Kalau di sini tempus delicti bayar, bukan tempus delicti yang habis ini, bukan ya? Ini salah paham lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.